星辰，小心！我要死了！我在哪儿？你怎么回事？呀，一点事儿都没有。啊！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-596-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 595. Sebelumnya, kita diperlihatkan dengan pertarungan yang terjadi di antara Hongyu berhadapan dengan para tetua lainnya, di mana dia itu tidak ada memiliki niatan untuk membiarkan mereka pergi begitu saja. Karena jika hal itu sampai terjadi, maka rahasia dari istana Piao Miao akan semakin terbongkar. Namun sangatlah sulit bagi Hongyu untuk dapat berhadapan dengan banyak tetua sekaligus. Bahkan dirinya dipaksa untuk mengeluarkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Sedangkan Queen sendiri merasa kalau inilah saat yang tepat untuk mengaktifkan formasi darahnya. Seketika saja guncangan hebat diikuti juga oleh ledakan energi yang begitu berat muncul di tempat tersebut. Kinchan menyadari kalau Queen tengah berusaha untuk membangunkan sesuatu yang berada di bawah pulau itu. Jadi dia meminta Kuloda Mokara untuk dapat menghentikan semua ini. Tidak hanya mereka saja, namun Kinchan juga segera bertindak. Dia melakukan penyerangan yang mengakibatkan sebuah retakan pada formasi itu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Selama pertarungan sengit yang terjadi di sana, Kinchan masihlah fokus dalam menghancurkan formasi darah, yang mana ini tentu saja membuat Queen menjadi begitu murka. Dia memberikan perintah kepada para keturunan iblis untuk menghentikan perbuatan Kinchan. Tapi semua itu tidaklah semudah yang mereka kira. Pasalnya, Mokara dan yang lainnya bergegas memberikan perlindungan kepada Kinchan. Dengan begini, tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa mendekatinya. Queen sangatlah bingung mengenai apa yang sedang Mokara lakukan, karena seharusnya dia bersama Bass menghentikan Kinchan, dan bukan malah melawan balik mereka. Tapi Mokara memberitahu Bass kalau Queen tengah berusaha untuk membangkitkan monster yang sangat kuat. Jadi tidak mungkin ini merupakan rencana dari Raja Iblis. Dia harap Bass tidaklah tertipu. Queen yang kesal pun mengutus para bawahannya, yang mana hal itu berhasil mengganggu Kinchan. Sebenarnya Kinchan masihlah dapat memberikan perlawanan kepada mereka, namun fokusnya harus terbagi kepada susunan formasi. Hingga situasi pun mulai menjadi kacau. Pasalnya terdapat gelombang larva yang keluar. Ini seketika saja mengurung iblis itu dan tidak akan dapat melepaskan diri dengan mudah. Gelembung itu pun melenyapkan mereka dan menyerap esensi darah dan jiwa ke dalam formasi darah. Ini tentu merupakan masalah besar. Chen Sisi yang ada di sana pun mencoba untuk menghindari semuanya. Namun sayang sekali dirinya justru ditangkap ke dalam gelembung larva. Kinchan yang melihat hal ini tentu saja menjadi panik. Begitu pula dengan tetuanya, di mana dia pun bergegas untuk memberikan bantuan agar bisa menyelamatkan Chen Sisi. Pasalnya apapun yang Chen Sisi lakukan, ia tidak dapat membebaskan dirinya. Tapi hal yang sama juga terjadi, karena kekuatan dari tetuanya tidaklah dapat membawa Chen Sisi keluar dari dalam gelembung. Padernya Chen Sisi pun harus terjatuh, yang mana Kinchan tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Ketika Chen Sisi merasa ini adalah akhir dari hidupnya, Kinchan pun bergegas mengeluarkannya dari dalam gelembung dan menggantikan posisinya. Melihat hal itu tentu saja mengejutkan Chen Sisi. Pasalnya pria yang dia cintai justru mengorbankan diri hanya untuk menyelamatkan dia saja. Chen Sisi pun mulai mengingat kebersamaannya dengan Kinchan selama mereka melakukan perjalanan. Dia pun mencoba untuk memberikan bantuan kepadanya. Hanya saja tetua Wanli tidaklah membiarkan hal itu, karena bagaimanapun tidaklah mungkin bagi mereka menyelamatkan Kinchan. Chen Sisi pun dirinya buat pingsan, supaya ia bisa menjadi lebih tenang.
Melihat tuan muda mereka bernasib seperti itu, tentu saja membuat Kulodao dan yang lainnya menjadi murka. Mereka pun langsung saja melakukan penyerangan kepada pasukan Queen. Pertarungan teruslah terjadi di mana para keturunan iblis itu tidaklah dapat berbuat apapun untuk bisa melawan para iblis kuno. Sedangkan Queen merasa begitu kesal karena mereka tidaklah begitu berguna. Ia pun meminta Bas untuk menghentikan semua ini. Selanjutnya dia akan memberikan semua penjelasan yang dia inginkan. Token Raja Iblis pun kembali dia gunakan untuk dapat memperkuat susunan formasinya. Sedangkan di dalam kolam larva terlihat Qingchen yang masih hidup. Namun situasinya tidaklah baik-baik saja karena tubuh Qingchen hampir hancur. Ia bahkan sulit untuk mendapatkan kesadarannya dan menduga kalau ini adalah akhir dari hidupnya. Tapi masih ada dendam yang belum dirinya balaskan. Jadi Qingchen tidak berniat untuk mati di sini. Kekuatannya pun kembali dirinya keluarkan. Yang mana di sana terlihat dengan jelas ada rantai-rantai yang tengah mengurung sesuatu. Qingchen sendiri tiba-tiba merasakan ada yang aneh karena lukanya sepenuhnya sembuh. Di sana ternyata ada kucing gemoy yang sama sekali tidak menduga Qingchen masih hidup sampai sekarang. Keberadaannya tentu mengejutkan Qingchen. Kucing gemoy pun membahas tentang monster di bawah tempat itu yang merupakan binatang kuno. Tentu saja Qingchen menjadi begitu heran. Jadi apakah selama ini Queen ingin menggunakan esensi Yanshou untuk memperkuat ras iblis? Kucing gemoy membenarkan hal itu. Selain itu, dirinya juga sudah cukup lama berada di sini, karena hanya ia saja yang tahu kalau di dalam tempat ini saat aman. Kucing gemoy tidak menduga kalau Qingchen akan melakukan hal itu hanya untuk seorang wanita. Padahal itu sudah memiliki banyak gadis, namun sepertinya itu masihlah belum cukup. Apa yang Qingchen dapatkan tentu membuat kucing gemoy merasa iri. Qingchen tidak membahas hal itu dulu karena seharusnya kucing gemoy itu menghancurkan formasi yang Queen buat. Namun mengapa dirinya malah tidak turun tangan? Kucing gemoy pun mengingatkan Qingchen kalau dia ini hanyalah kucing lemah dan imut saja. Jadi tidaklah mungkin bagi dirinya untuk berhadapan dengan begitu banyak ras iblis. Selain itu dirinya juga bukanlah manusia. Lantas untuk apa juga ia membantu mereka? Sekalipun umat manusia tengah dalam bahaya besar, lagi dan lagi semua itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tentu saja Qingchen kesal. Sebenarnya kucing gemoy bisa saja memberikan bantuan selama Qingchen mau memberikan kuali penekan iblis kepadanya. Dan begitulah dirinya baru dapat menghentikan semua ini. Tapi karena Qingchen tidak mau menerima tawarannya, alhasil kucing gemoy pun pergi dari tempat itu. Yang mana tentu saja membuat Qingchen menjadi kesal. Tapi yang penting dirinya harus pergi dari tempat ini dulu. Sayang sekali semua itu tidak semudah yang Qingchen kira. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Entah bagaimana Qingchen telah berhasil keluar dari dalam larva, yang mana seketika saja semua perhatian pun mulai tertuju kepadanya. Qingchen pun bingung apa yang terjadi selama dirinya di bawah sana. Berhubung Chen Sisi sudah dibawa pergi dari tempat ini, jadi ini merupakan waktunya bagi Qingchen untuk bisa mengeluarkan seluruh kemampuan miliknya. Serangan langsung saja dia lancarkan kepada Queen, yang tentu membuat iblis ini terkejut. Tidak berhenti sampai di situ saja, berbagai tekanan teruslah Qingchen berikan kepadanya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.